Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan untuk pengerjaan exercise 4.9 yaitu Create and Confirm a Production Order. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat juga mengkonfirmasi sebuah production order yang dibuat. Nah, untuk itu kita mulai dari membuat sebuah production order, kita bisa menggunakan dua cara juga, yaitu bisa menggunakan T-code, juga menggunakan SAP menu. Nah, untuk T-code-nya itu untuk Create Production Order with Material itu CO01. Kalian bisa langsung klik enter, tapi di sini kita menggunakan SAP menu, jadi mau disimak step by step-nya. Nah, untuk step by step dari SAP menu, itu kalian bisa masuk ke logistics, kalian ke production, kalian ke shop floor control, lalu kalian ke order, lalu kalian ke create, dan pilih yang with material ini. Klik 2 kali. Nah, kalian akan masuk ke initial screen dari production order create. Kalian bisa masukkan material, production plan, dan juga order type. Untuk materialnya, itu bisa disesuaikan dengan yang ada di spreadsheet. Kalian dapatnya apa? Saya akan menggunakan material yang sama sebelumnya, yaitu strip FV139. Lalu untuk production plan dan juga order type itu kalian sesuaikan dengan yang ada di guideline. Untuk production plan itu 1000, dan untuk order type-nya itu PP01, yaitu standar dari production. Nah, di sini kalian jangan lupa untuk di screenshot, lalu kalian bisa klik enter. Nah, untuk itu, setelah itu kalian akan mendapati header dari production order create. Nah, di sini kalian bisa masukkan beberapa form yang harus kalian masukkan, yaitu sesuai yang di guideline, yaitu untuk total quantity dan juga date/time bagian end finish-nya. Nah, untuk total quantity-nya itu 10, disesuaikan dengan yang ada di guideline. Lalu untuk di end-nya, kita bisa masuk ke bagian yang kotak 2 ini, bisa diklik, ataupun kalian juga bisa klik F4. Itu sama-sama akan masuk ke menu kalender. Nah, untuk finish end-nya, kalian bisa sesuaikan yang ada di guideline, yaitu 2 minggu dari hari ini, yaitu kan hari ini saya membuat video itu di tanggal 9 September 2025, maka untuk 2 minggunya itu ada di 23 September 2025. Jadi kita pilih. Nah, setelah ini kalian bisa di screenshot, lalu kalian bisa enter. Setelah kalian enter, SAP akan langsung generate otomatis untuk schedule yang akan dibuatnya, yaitu kalian bisa lihat untuk basic days-nya, itu untuk start-nya dimulai dari tanggal 16. Untuk end-nya itu di tanggal 23. Nah, setelah itu kalian bisa langsung rilis dari production order ini. Kalian bisa rilis dengan menggunakan, dengan mengklik tanda bendera ini, bendera hijau ini. Kalian klik, nanti akan muncul di bagian bawah ini, yaitu release carry out. Setelah itu, kalian bisa screenshot bagian ini, karena akan ada perbedaan, yaitu production order create kalian akan dikonfirm di bagian ini, bagian confirm ini. Lalu setelah selesai, di screenshot kalian bisa klik save. Nah, setelah di save, kalian akan mendapati order number yang di bagian kiri bawah ini. Nah, setelah itu kalian tulis di bagian answer sheet. Jangan lupa untuk ditulis ya, atau disalin. Nah, setelah kalian membuat sebuah production order, kalian bisa cek apakah production order kalian itu sudah masuk atau belum di bagian stock requirement list. Untuk mengeceknya, kita ke shop floor control, lalu kita ke information system, dan pilih stock requirement list. Klik 2 kali, nah masukkan material dan plan-nya sesuai yang dibuat production order-nya. Lalu kita bisa klik enter. Nah, di sini akan muncul untuk per jam sekarang, production order-nya sudah masuk dengan available quantity yang sesuai yang kita masukkan di header production order create. Nah, setelah itu di sini kita akan masuk ke header production create yang udah production order create yang sudah kita buat, dimana untuk mendisplaynya itu ke element details. Lalu kalian pilih yang tanda kacamata ini, itu display element. Nah, di sini akan muncul header production order yang kita buat.
jangan lupa ini di screenshot, lalu kita kembali ke stock requirement list, ini juga jangan lupa untuk di screenshot. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke SAP menu. Nah, setelah itu kita akan mengkonfirmasi nih production order yang sudah kita buat. Dimana untuk mengkonfirmasinya kalian bisa ke production, lalu ke shuffle control, lalu ke bagian confirmation. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke enter dan pilih yang for order. Nah, kita masukkan order number yang tadi muncul di bagian bawah screen itu. Nah, untuk saya itu production order number-nya itu 604966. Lalu kita klik enter dan akan muncul confirmation of production order enter actual data. Jadi kalian bisa cek terlebih dahulu data-datanya apa sudah sesuai yang sudah kita buat atau belum. Kalau sudah sesuai, kalian bisa pilih final confirm, lalu kalian bisa pilih save. Nah, setelah itu akan muncul confirmation save, good movement, itu 1. Nah, kenapa good movement? Berarti si production order yang sudah kita buat setelah kita konfirmasi, itu akan masuk ke bagian stock atau akan berpindah ke gudang. Kita cek ke bagian stock requirement list, apakah berubah atau tidak. Kita kembali ke menu, SAP menu, lalu kita ke information system, ke stock requirement list, dan kita masukkan sesuai material dan plan yang kita buat production ordernya. Lalu kita cek di stock requirement list per jam sekarang, yaitu production order yang tadi masih ada itu sudah masuk ke stok, yang dimana stoknya yang tadinya 0 itu menjadi 10, karena tadi yang pas kita konfirmasi production ordernya itu kan sudah berhasil di post good movement. Jadi dia bakal masuk ke gudang dan bakal masuk statusnya menjadi stok gitu. Nah, ini jangan lupa untuk di screenshot, dan sekian untuk exercise 4.9 dan juga untuk modul 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.